Apa yang saya amati, memang harus kita akui terjadi penurunan atas kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Melihat fenomena pariwisata di Bali saat ini, bahwa sedang mengalami penurunan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut diakui praktisi pariwisata Bagus Sudibya, ketika ditemui di kantornya Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 300B, pada Selasa 23 Desember 2025. Dari sisi domestik menurut Bagus Sudibya, banyak tujuan pariwisata di daerah lain yang mulai berbenah dan akhirnya merasakan nikmatnya sumber pemasukan dari sektor pariwisata. Betapa besarnya dampak perkembangan pariwisata terhadap suatu daerah. Seperti halnya Yogyakarta yang sudah berbenah, sehingga dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan jelang akhir tahun mengalami peningkatan. Termasuk juga Jawa Barat yang selalu pada dikunjungi wisatawan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari sisi mancanegara, para wisatawan tidak akan bercerita banyak tentang alasan mereka tidak datang ke Bali. Penyebabnya mereka tahu persis, apakah di Bali sedang terjadi banjir, terjadi kemacetan, kriminalitas yang semakin tinggi, keramah tamahannya tidak seperti dulu dan lain sebagainya. Hal ini mesti disadari betul oleh semua pihak melihat fenomena yang terjadi saat ini. Kendati demikian, ia berpesan kepada semua pihak untuk saling mulasarira, bersadar diri untuk saling berbenah agar pariwisata Bali semakin berkembang dengan baik, sehingga masyarakat menjadi makmur. Saya melihat, dan saya harus menyampaikannya ini secara objektif untuk kita semua ya. Ini katakanlah sebagai pandangan pribadi saya. Apa yang saya amati, memang harus kita akui terjadi penurunan atas kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Nah, kita bahas dari domestiknya dulu. Dari domestiknya, banyak sekali daerah-daerah tujuan pariwisata nasional kita yang berbenah, yang akhirnya tahu nikmatnya pariwisata. Betapa pariwisata itu mendatangkan multiplier effect buat kehidupan masyarakatnya. Dan satu industri yang sebenarnya bersifat sustainable, berkelanjutan. Tidak terlalu mahal investasinya, dan rakyat bisa dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung. Katakanlah Yogyakarta berbenah luar biasa, dan saya pantau Yogyakarta meluber, membludak untuk Natal dan Tahun Baru ini, liburan ini. Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya jangan dikatakan. Itu sudah merupakan rumah kedua orang-orang Jakarta. Bahkan setiap weekend mereka pergi ke Jawa Barat untuk berlibur di sana. Saudara-saudara kita di Jawa sudah belajar tentang itu. Semakin pintar untuk mengelola pariwisatanya. Sehingga kita ini bukan single fighter, tidak lagi bermain sendiri seperti dulu. Dalam tanda petik katakanlah kompetitor-kompetitor kita itu semakin banyak. Jika kita tidak inovatif, jika kita tidak, maaf saja dalam tanda petik, agresif untuk memasarkan produk kita, dan jika kita tidak humble atau rendah hati di dalam hal mengintrodusir produk-produk kita, jika kita tidak cukup kreatif di dalam mendiversifikasikan produk kita, maaf saja kita akan ketinggalan. Sebab sekarang domestik Indonesia ini potensinya luar biasa. Nah, ini mencerminkan di satu sisi sebagai warga bangsa Indonesia, kita bersyukur bangsa kita itu semakin cerdas untuk memahami pariwisata dan mengambil bagian porsi secara ekonomi untuk pariwisata. Tapi buat kita di Bali khusus spesifik, kita harus semakin mawas diri, belajar. Oh, ternyata saudara-saudara kita juga sangat agresif.
Itu kalau domestik ya. Kalau mancanegara, mereka itu tidak akan bercerita banyak. Jika seandainya mereka tidak datang, ya tidak datang. Penyebabnya mereka tahu persis. Apakah di sini ada banjir? Apakah di sini ada kemacetan? Apakah tingkat kriminalitasnya itu meningkat? Keamanannya sudah tidak lagi seperti dulu? Keramah tamahannya itu sudah tidak seperti dulu? Dan sebagainya. Mereka tidak akan lapor kepada kita, oh maaf Pak, kami tidak akan datang karena ini enggak. Mereka itu, if we would like to come to you, we will come. If we don't like to come to you, we will not come without telling you. Gitu. You have to find out why we don't come gitu. Anda yang harus tahu kenapa kita tidak datang. Kami tidak akan lapor kenapa kami tidak datang. Kadang-kadang sekeras itu mereka. Itu harus kita sadari. Dengan kerendahan hati, mari kita belajar. Pariwisata adalah salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian kita dengan lebih berkeadilan itu tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Kalau kita membangun pabrik, membangun segala macam itu biayanya besar. Tapi kalau kita membangun pariwisata dengan sangat sederhana, kita jual homestay saja di rumah-rumah kita bersihin, kita belajar sedikit tentang hospitality, sudah bisa. Sekarang pun banyak wisatawan yang sudah menginap ke katakanlah desa-desa wisata. Nah itu kita tingkatkan biar masyarakat kita itu mendapatkan bagian kue daripada pariwisata itu, sehingga terjadi asimilasi, terjadi keramahan secara alami, tidak terjadi resistensi. Kalau sekarang kan yang kita takutkan terlalu banyak fasilitas pariwisata yang wah, yang super, tapi rakyat kita hanya sebagai penonton. Itu secara sosial lama-lama tidak baik. Jadi sekarang kita latih masyarakat kita berpariwisata yang baik dan benar. Pelan-pelan akhirnya kita bisa kelola sendiri. Tidak harus mendatangkan yang namanya dalam tanda petik orang-orang profesional dari luar untuk mendidik kita, mengajar kita, lama-lama menjajah kita. Terus terang aja kita cukup mampu untuk itu. Sudah hampir 100 tahun Bali ini mempunyai track record mengelola pariwisata secara alami yang dinamakan step by step, secara berkesinambungan. Jadi saya kira itu. Jadi message saya, sekalipun tahun 2025 ini kita kurang berbahagia atas kunjungan wisatawan yang datang baik domestik maupun mancanegara, tapi marilah kita pakai ini sebagai landasan yang kita namakan mulat sarire, bersadar diri untuk kita benahi bersama. Jangan sampai ada arogansi. Mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita saling membutuhkan. Kalau rakyat kita makmur, berarti pemerintah kita berhasil. Kalau rakyat kita tidak makmur, apakah pemerintah kita itu bisa kita bilang berhasil? Tujuan antara lain pemerintah itu kan memakmurkan masyarakat. Mari kita makmurkan masyarakat ini bersama-sama. Tim Liputan melaporkan.